karena nanti masih ada pembedah dua, dan yang saya inginkan nanti itu ada sesi tanya jawab yang banyak. Terima kasih kepada para guru yang hadir di sini. Terima kasih kepada teman-teman FKMD yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi tentang masalah ilmu, pengalaman, dan juga motivasi. Lebih khusus kami ucapkan kepada adinda kami Khairus Salam, gantengnya sama dengan saya 11-12. Kalau dia itu masih free, sedangkan saya sudah gado-gado. Tapi kalau dalam setiap orang menikah itu doanya apa? Semoga sakinah warahmah, sakinah mawaddah dan rahmah. Di rumah Mbak Yulinya masih satu. Berarti sakinah toh mawaddahnya belum dapat, wawanya belum dapat, dan rahmanya belum. Lah biasanya itu kalau ingin cepat dewasa, nikahlah dengan yang enggak dewasa. Ada di sini yang usianya lulus MTS menikah ikut tua. Nah kalau saya ingin muda 10 tahun, cari yang muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik, saya pada kesempatan kali ini diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi pembanding. Saya awalnya apakah pembanding atau pembedah. Temanya kalau bedah buku berarti ada yang mengkoreksi buku. Kalau pembanding berarti dia sharing. Betul? Nah, berarti dia sharing. Tapi judul bukunya memang cukup bagus. Catatan perjalanan sebuah refleksi atas diri. Saya bangga karena beliau adalah satu desa dengan saya. Toh meskipun mungkin akhir tahun ini kita akan berpisah, kau menjadi kolamandor A dan aku jadi kolamandor hidir. Kita berpisah akhirnya. Kita masih satu desa dan banyak sekali orang-orang yang berprestasi. Saya ucapkan selamat atas prestasi beliau, karena selain orangnya cakep, juga organisasinya juga matang, masih sempat nulis, sarjana lagi. Amin Allahumma. Kalau saya sebut ingat, orang-orang dulu itu sering menyebutnya kalau mau ngelamar nih, yang ditanya itu siapa? Oh itu si Anu. Yang ditanya mondok di mana? Santri atau bukan? Santri. Seneng orang tuanya dapat santri. Sebagian tak butuh kaya, tak butuh apa, yang penting santri gitu loh. Teka santrinya ke teka yang saya sampaikan kemarin itu santri bau santri, tapi perilakunya tidak menyikapkan masih mendengar bau iya bau santri lah. Oh santri, nah sekarang udah gak laku. Siapa dia calon mantunya? Santri dari cuma santri, dan gak level santri. Jadi cari siapa? Oh mahasiswa. Mahasiswa mau nikah dengan mahasiswa kata mereka kan. Tak penting pendidikan tinggi-tinggi, ini orang kampung. Yang penting itu adalah santri dan akhlak. Nah kan begitu. Nah di zaman milenial sekarang yang dicari adalah mahasiswa santri. Itu yang plus udah mahasiswa udah santri lagi. Wah kayak ada Mas Adi di sini, ada Mas Rofik, semuanya ini. Ini yang dicari orang. Siapa dia? Santri. Oh bagus. Jadi apa pendidikannya? Oh kuliah sarjana. Bagus. Senang. Mangke miskin tapi so. Senang. Mau cari yang kayak apapun bisa jadinya, karena kita punya nilai. Maka sama seperti beliau ini, kita doakan semakin sukses. Amin. Pertama, saya membahas tentang buku ini. Buku ini bercerita tentang motivasi. Ketika saya baca, banyak sekali motivasi yang disampaikan. Pertama, tentang masalah kehidupan beliau. Sama-sama dari orang kampung, sama-sama dari orang tua petani. Tetapi hebatnya, meskipun dia masih muda, dia sudah dikenal orang. Dia sudah punya link relasi tingkat kabupaten, bahkan juga dia punya
relasi di tingkat kampus, udah dikenal orang. Kenapa? Karena berkat ikut organisasi. Kalau dia habis pondok dulu pulang ke rumahnya kawin, sebenarnya lo ngapote benoncong sini. Paling celeng di nari matahari. Saya lakukan dulu ben kota. Betul tak betul? Tapi karena dia punya cita-cita, punya karya, maka dia menjadi sebagai inisiator yang jasa juga terhadap Darun Nasim yang mendirikan GBDS, termasuk beliau inisiatornya. Dia aktif di organisasi, umpamanya baik tingkat kampus ataupun yang di luar. Kalau di kampus itu biasanya kayak Sofi ini sudah masuk di HIMA, ya, masuk di HIMA, Himpunan Mahasiswa. Kalau dulu itu masih saya itu disebut BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di luar itu namanya luar kampus, banyak ada yang ekstra, ada HMI, PFII. Kebetulan beliau junior saya baru tahu di sini. Kalau dia itu PMI juga, Pergerakan Islam Indonesia. Nah, terus ada HMI, Sofia HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Tapi alhamdulillah mereka mau HMI mau PMII, mereka bergabung dalam satu naungan yang namanya IPP IPNU, IPPNU dan IPNU. Mereka masuk juga nih orang-orangnya semua. Di kampus biar punya relasi, siapa yang punya cita-cita ingin jadi dosen, berkarya di kampus karena mereka sudah kenalan, enak. Contohnya saya dulu jadi ketua kelas mulu. Nah, lalu saya jadi ketua BEM. Kenal dulu birokrasi kampus. Lalu saya lulus berapa? 3 tahun 8 bulan dengan kumlot tertinggi se-universitas, diberi beasiswa S2. S2-nya saya 1 tahun 6 bulan dengan kumlot lagi, tingkat pasca sarjana tertinggi. Saya diberi langsung direkomendasikan jadi dosen di UIN Sunan Kalijaga. Itu kalau saya tidak punya relasi sebelumnya di kampus, maka tidak akan kenal. Maka saya sampaikan kayak Sofi dengan teman-teman ini, dekati para dosen, dekati para birokrat. Kalau kalian ingin punya relasi, salah satu contoh mahasiswa saya 2014 akhir memasuki 2015 saya kembali ke sini mengajar di Muamalah. Dia semester 5 waktu itu. Nah, kuliah sambil jualan nih, bawa gorengan. Iya, kue macam-macam, ada batang buruk, macam-macam kue, jual kerupuk, macam-macam. Biasa kuliah sambil jualan. Lulus, dia semangat. Saya nggak punya uang pokoknya. Bahkan malam dia jualan saya sering beli ke dia. Apa itu? Kacang hijau, bubur kacang hijau. Nah, di Adi Sucipto itu. Lalu dia lulus, dia berangkat ke Jawa sebentar, kursus kemarin, kuliah di Untan sambil kerja. Lulus kemarin lulusnya, wisuda yang di Untan kemarin itu, sekarang sudah ditarik ngajar di Muamalah. Ngajar, kalau tidak salah dia megang arbitrase atau siapa, asisten. Ini manfaatnya ikut yang di dalam. Lah, satu, ikut yang di luar, organisasi luar, IPNU dan semacamnya, HMI dan semacamnya, punya kenalan di luar. Karena ikatannya ini nasional. Saya salah satu contoh ini di sini, Adinda Firsalam menulis dia ada kenalannya yang dari Rauta Banjang, ada yang kenalan dari Jepang. Berkat apa? Karena berkat organisasi ekstra. Dan ini akan berlaku ke depan. Contoh di sini ada alumni yang jadi ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten. Siapa namanya? Ustadz Darwis. Kenapa dia bisa terpilih? Karena dia itu berangkat dari HMI dan IPNU. Berangkat kosong-kosong nggak keterima. Seperti saya dulu, yang minta saya ikut PPK KPU Kecamatan itu Pak Muda langsung 2018 sebelum pilkada, dia yang akan membackup. Tapi ketika wawancara saya tidak menyebutkan organisasi apapun, mau PMII, mau NU atau tidak. Saya hanya berangkat besarnya di kampus dari Korab Dakwah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Padahal nilai ujian saya tertinggi itu, tertinggi. Nggak lulus.
Ternyata setelah itu saya cari tahu, ternyata di semua birokrasi di Pontianak itu sudah ada link-linknya sendiri. Oh ini bagiannya ini bang, ini bagiannya ini bang, disampaikan. Bahkan yang jadi KPU kecamatan di kabupaten itu sebagian adalah mahasiswa saya. Ternyata ketika pemilu kemarin dipanggil, saya disuruh pemberkasan lagi. Saya sampaikan, Bapak organisasinya apa? Orang lain yang wawancara. Saya sampaikan, saya PMII. Wah, Bapak ikut demo la ilaha illallah. Ya enggak lah, saya bilang. Saya kan sering hanya jadi pemateri. Saya PMII aktifnya dulu di Jogja. Oh gitu. Enggak ada cerita-cerita lain. Lolos. Jadi pentingnya organisasi. Satu lagi, siapa yang paling organisasinya? Tetapi dia berprestasi. Sering mengisi kalian. Acara apa dek? Ikutin keorganisasian ya. Dulu waktu apa di sini namanya? PSB pernah ngisi. Kemarin MTS mungkin juga pernah ngisi ya. Agustin itu 2 hari yang lalu dia sudah lulus sarjana SE. Sekarang ikut pendidikan NASA 1 minggu di Jogja. Ketika kuliah, apakah dia nggak aktif organisasi? Aktif. Dia kayaknya jadi duta kuliner, pernah Lajeng Praben ya, pernah. Terus apalagi ikut apa itu namanya, yang polisi Minwa, apa kepanjangannya Minwa itu? Lupa saya. Dia pokoknya kayak tentaranya mahasiswa begitu. Banyak sekali organisasi dia. Lah, itu apakah mereka ini berangkat langsung hanya di kampus? Tidak. Mereka berproses dari sekolah. Ini yang paling dicontoh. Di sini ada disampaikan, ada orang di Rantau Panjang itu, orang tuanya tidak mampu, 3 bersaudara, lalu kemudian dia punya tekad yang kuat, tetapi dia berprestasi di sekolahnya, berprestasi menjadi juara lomba badminton. Juara lomba badminton. Terus bahkan dia bisa mewakili Kalimantan Barat untuk ikut lomba tingkat nasional. Kalau di sini kemarin tenis mejanya Ismana ya, mewakili Kalimantan Barat untuk ikut tingkat nasional. Setelah dari sana, dia ini kuliah, ngambil yayasan. Yayasan yang memang memberikan kuliah gratis di Bogor, tapi tidak selesai. Lalu dia pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Wah, sambil bekerja, sambil dia organisasi, pulang ke sini, dikenal oleh masyarakat. Dengan mudah dia menjadi orang yang dihormati oleh orang, karena jabatannya sekarang menjadi sekretaris desa, masih muda. Di sini juga di buku ini diceritakan, halo yang cowok, di sini diceritakan ada anak-anak yang kuliah untuk membayar SPP-nya. Waktu itu mungkin masih 1.400.000 ya. Dia ini nabung mulu, nabung uang receh. Tahu uang receh? Apa bahasa lainnya? Uang kerencengan, cebuan 500.000 ditabung untuk selalu PCA tukar. Ya. Sekali mau bayar SPP dibawa ke bank, banknya menolak. Ceritanya di sini, Pak terlalu banyak ini Pak, sulit kami gitu. Bapak minggir dulu ke sana, hitung dulu Pak, bagi persekian keping sekian keping Pak, untuk bisa berprestasi. Tapi dia lulus, bahkan dari sebagian sudah ada yang menjadi, karena jurusannya jurnalistik ya, sudah mereka menjadi apa namanya, kameramen acara-acara itu. Jadi sukses itu tidak dijamin dari karena latar belakang orang tuanya kaya, tetapi kesuksesan itu berangkat dari manjada. Sekarang saya ingat, saya tanya teman-teman, ini bisa dikatakan adalah penulis pemula, tetapi alhamdulillah karena tadi disetil oleh dosennya, apa karyamu? Nggak ada. Sama ketika waktu itu pemilihan apa namanya, kalau tingkat ketua
Kampus, ketua Dema. Ketua Dema. Fakultasnya ini nih. Yang bersaing waktu itu partainya Partai HMI dan Partai PMII. Nah, Fahri dengan Samsul Hadi, terus Fahri satu kelas dengan cewek dari perbankan. Lalu apa yang disampaikan ketika kampanye? Wah, yang HMI menyampaikan karyanya. Saya adalah ketua dari Ikatan Mahasiswa Ahwalus Sasiyah Hukum Keluarga Nasional. Pernah ikut ke sini. Kata yang cewek, prestasi saya pernah dikirim oleh kabupaten untuk mengikuti pelatihan apa namanya itu di Ketapang. Wah, satunya yang PMII, padahal dia punya prestasi. Saya anggota IPNO, saya ketua dari Landa, saya adalah ketua Karang Taruna, banyak juga. Cuma mereka hanya visi dan misi. Lalu saya tanya ke mahasiswa, mau pilih mana? Wah, pilih yang ini Pak, dia aja sudah prestasinya keluar. Maka yang dibutuhkan adalah prestasi. Benar kata, apa? Kehebatan kamu itu apa untuk nyalon? Tapi oke lah, ini mungkin introspeksi dia, muhasabah diri dia untuk semakin maju. Ujung-ujungnya tidak apa-apa, yang meskipun terlambat, waktu masih panjang. Yang namanya gagal itu tidak satu kali. John F. Kennedy itu jadi presiden Amerika Serikat, gagal berapa kali itu? 5 apa 10 kali dia nyalon, gagal mulu gitu. Tetapi akhirnya dia bisa jadi presiden. Orang merangkak baru belajar jalan sering 1 kali atau berapa kali jatuh? Berkali-kali. Tapi ujung-ujungnya dia juga akan bisa berjalan dan berlari. Seperti itulah kehidupan kita. Maka yang harus ditimbulkan adalah manjoda. Sekarang saya tanya, kalian kalau saya ngajar kadang melihat buku cerpen. Buku cerpen yang dibaca. Siapa penulis-penulis biasanya cerpen yang itu? Motivator-motivator yang kalian kenal? Andrian. Siapa? Mujibur Rahman. Terus Tere, Lia, Asma, Nadia. Siapa lagi? Andre, Dirata. Penulis Laskar Langit, Laskar Pelangi. Terus siapa penulis buku 5 Menara, Negeri 5 Menara? Bukunya ada kayak Ahmad Wah. Mereka adalah sebagian santri-santri yang mereka belajar nulis. Nulis itu tidak harus buku berat. Bisa tentang cerpen, kisah perjalanan hidup kalian selama mondok. Benar kata tadi, kemana-mana dibawa, dicatat tuh. Makanya ada isi yang namanya buku agenda, buku harian. Bahwa pada tanggal sekian saya pernah dihukum oleh pengurus karena ketahuan ada rahasia lemari. Ditulis, itu dikisahkan. Tidak apa-apa. Bahkan ya saya masih ingat Pak Hamka itu bilang begini. Pak Hamka, rektor IAIN yang bukan sekarang, sebelumnya. Ketika sambutan beliau menyampaikan begini, mahasiswa baru, kalian jangan pusing mikirin makalah. Makalah itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi yang namanya santri biasanya lebih hebat daripada yang mereka tidak nyantri untuk mengarang. Kenapa? Pengalaman saya. Karena di pondok saya sering menulis cerpen, bikin surat cinta. Jadi mengarang dia. Jer, kekasih hati di penjara suci. Gitu kan, ditulis. Itu adalah melatih nalar. Tapi kalian jangan nulis aja, tidak apa-apa. Oh, aku selalu melihat kamu, wajahmu bagaikan rembulan, umpamanya kan. Kamu itu nggak ada bedanya dengan jam 12 siang. Kalau jam 12 siang saya kesiangan, tapi kalau kamu adalah kesayangan. Ditulis, tapi jangan dikirim. Kalau dikirim ketemu Pak Topik, habis kamu. Belajar mengarang kejadian-kejadian itu. Jadi nanti nulis cerpen,
Tidak harus menjadi penulis akademisi ilmiah. Bisa nulis cerpen, bisa nulis apalagi Pak? Biasanya selain cerpen, kumpulan puisi. Saya tadi bisik-bisik dengan Ustaz Taufiknya. Kalau bisa, karena ini baru, kemarin sudah saya amanahkan. Nanti tolong dikontrol Pak Taufik. Untuk bisa 3 lembaga. Saya sudah meminta teman-teman dalam 1 bulan sudah mengajukan program kerja MTS, SMA dan SMK OSIS-nya. Bulanannya apa, mingguannya apa, bahkan tahunnya apa. Adakan diskusi bareng. Bahkan kami tadi berencana merekomendasikan teman-teman ini dalam sebulan sekali membuat buletin. Paham buletin? Yang satu kertas bolak-balik, di depan isinya materi tentang umpamanya toharoh umpamanya, atau tentang masalah kaifiyah wudhu, atau tentang akhlak. Sebelahnya nanti ada kisah pendek, ada puisi. Kalau dibaratkan di Banyuanyar itu Robin kayak Al-Ikhwan itu loh, buletin Al-Ikhwan. Itu nanti dilanjutkan, itu belajar menulis, mengarang. Ini yang perlu di teman-teman itu hidupkan. Karena tanpa belajar menulis apapun itu nggak bisa. Catat terakhir dari saya, nanti ada. Kalau ingin menulis, perhatikan 5W 1H. W yang pertama apa? Tulis dulu. 1. Apa kejadiannya? Kalau mau dilengkapi, W yang pertama apa kejadiannya? Tidak tahu kalau saya suruh dia yang nyampaikan masih ingat atau enggak gitu. Lulusan yang kemarin. Yang kedua, where? Di mana kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi. Tulis lengkap. Terus yang ketiga, ya. Siapa pelakunya? Dan siapa korbannya? W yang ketiga. W yang keempat, kapan kejadiannya? Peristiwa itu kapan kejadiannya? Terus satu lagi, what? Apa yang terjadi? Why? Mengapa dia melakukan itu? Mengapa kejadian itu terjadi? Tanya, how? Bagaimana selanjutnya? Coba saya relasikan. Pertama apa tadi? Kalau mau nulis, belajarlah seperti itu. Anak SMA, waktu saya bahasa Indonesia sering saya berikan belajar kayak gitu. Pertama, apa? Tulis di pertama tuh. Telah diadakan launching dan bedah buku. Itu sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Ya kan? Lalu, di mana? Kegiatan tersebut diletakkan di pondok pesantren Darul Nasiib. Siapa pelakunya? Siapa? Kegiatan tersebut diadakan oleh FKMB dengan mendatangkan langsung penulis bukunya yang bernama Virus salah. Terus apa selanjutnya setelah itu? Kan udah tadi. Kapan? Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22. Bagaimana? Y-nya kan tadi. Bagaimana? Kegiatan tersebut diikuti oleh santri, siswa tingkat MTS, SMK dan SMA dengan cukup meriah, bersama dengan seseringlah buat cerita-cerita kan. Telah dihukum yang namanya siapa ini? Prosesnya nih? Fauzan telah mengadakan acara telah dihukum berdiri di depan sekolah seorang siswa yang bernama Fauzan. Itu cukup apa? Menentukan apa kejadiannya dan siapa. Dia dihukum di depan sekolah dengan berdiri sambil menghafal surah-surah. Itu bagaimana?
Kenapa dia dihukum? Nah, dia dihukum karena itu seringlah membuat kayak gitu. Satu, kalau yang ingin membuat cerpen, jangan lupa waktunya, ya kan? Latar, tema. Saya mau ngangkat cerpen apa? Kisah asmara. Ya udah, fokusnya ke sana. Kalau cerita asmara, jangan banyak cerita tentang masalah ibadah. Jadi fokus. Nah, terus siapa? Terus latarnya di mana? Latar itu apa? Tempat. Nah, kalau settingnya adalah umpamanya kisah di pesantren, dia banyak menceritakan kehidupan pesantren. Nah, ini unsur intrinsik. Jangan mau cerita sampai gosip kawang dan semacamnya, itu kilasan. Jangan diperjelas. Sering belajar kayak gitu. Terakhir dari saya, nanti ada tanya jawab. Ya, kalian kalau bisa tetaplah semangat. Saya tidak menginginkan santri hanya jadi santri. Saya tidak menginginkan mahasiswa hanya menjadi mahasiswa. Yang saya inginkan adalah mahasiswa santri. Oleh karenanya, nih biasanya yang SMA, nggak tahu yang SMK, ada santri baru cewek kelas 1. Ada tangan tuh kena, salam ya kena. Nggak apa-apa jadi yang santri-santri baru itu udah diincar-incar semua. Nanti lulus kelas 3 udah mau nikah, mau kemana? Teman-temannya masih bahen, mau masuk untuk kayak ini lulusan tahun. Nggak, temannya datang ke sini udah gendong anak. Dia pulang bawa sarjana, jadi orang sukses, jadi DPR, jadi pegawai, amin. Dia pulang, aduh, macam gue gede Pak Kantor. Ketika saya balik ke sini, ternyata ini anaknya yang dulu sekelas dengan saya. Saya udah ngejar dia lagi. Mau kemana? Jangan keburu. Apa sih? Berbuat. Jadi panggungan apa namanya? Tinggikan cita-cita kalian. Apalagi sekarang ini sudah zamannya banyak sekali beasiswa entah bidik misi, entah beasiswa ongoing. Ongoing itu begini. Kuliah bayar pertama, tapi setelah semester 2, semester 3 itu banyak beasiswa BLE, beasiswa apa macam-macam itu ada. Nah, jadi tidak ada alasan. Apalagi biasanya santri apaan sekarang ya, yang hafid masuk tanpa seleksi, yang berprestasi, yang banyak piagam-piagamnya itu dia juga masuk biasanya tanpa seleksi. Termasuk yang mau jadi TNI, itu ada program itu diprioritaskan. Jadi mulai dari sekarang kalian ini yang masih dalam pendidikan, filosofinya Kiai Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kera mut'ah di hutan pun juga kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah pun juga Nah, kalau kamu hanya seperti itu, boleh keromana ya ani motor abali tetur jajan tak kenal loreng. Yang diinginkan adalah khairun nas wa anfa'uhum linnas. Yang kedua adalah khairun nas. Yang pertama, yang kedua yang diinginkan adalah khairus salam. Khairun nas khairus salam yang kedua. Jadi tetap semangat. Saya ceritakan, saya juga dulu satu kelas dengan Pak Lima. Orang tua saya tidak mampu. Saya mondok di sini. Ini saya ngebulan. Jadi tukang motong, namen padi, namen tenggok, namen pare Semarang, sore ngelak daun tenggang untuk berarti itu enggak daun pisang untuk jualan. Tahu ini? Nih Pak Taufik ini. Rumahnya Ustadz Saduri saya sekarang yang jadi PAUD itu, dulu saya di belakangnya itu adalah apa? Uang jahe. Saya kerja di sana. Saya mau pindah ke rumah, berhenti sini mau ke Banyuanyar. Orang tua nggak mampu. Akhirnya apa? Saya banyak sekali jadi kuli bangunan. Bahkan saya itu ngalah opaan, nyalor, motong, alandu, macam-macam. Bahkan sampai jadi betuai. Tahu betuai? Kata-kata ketika saya jadi betuai itulah orang mengatakan,
Ero mana ampo mimpin tahlil, ero mana ampo khotbah, ngajar ngaji, pasitina aki pas tiba tuai, eting tuting oreng. Bahasana eting tuting oreng. Di situ yang membuat saya sangat panas. Renggo tak mampu, ataukah? Akhirnya saya dapat kesempatan lagi di Tretan Yongkose untuk tiket yang dibawa untuk berangkat ke Banyuanyar, saliman dari kedatangan Kiai Seta. Sebelum Seta sebenarnya mau berangkat, pas Kiai Seta, saya yang berangkat waktu itu, Pak Aliman yang nganterin bapaknya Robi dengan dia, terus siapa lagi, ada cukup banyak. Nyampe ke Banyuanyar, saya 4 bulan puasa mulut tiap hari, hanya makan maghrib. Saksi hidupnya ada ini. Di sana ada Asari, ada siapa? Ini yang dari yang itu dua juga. Nah itu 3 tahun lebih. Setelah itu saya puasa Senin Kemis. Karena orang tua saya nggak bisa ngirim. Dikirim waktu itu kadang 150, 200 sebulan. Itu bukan pakai rekening, tapi pakai pos ya kawan. Pakai wesel depan. Kata William itu saya terlalu buah. Mana bayar SPP untuk ini? Kita beli mie Sakura sekardus untuk 1 bulan. Lalu kamar saya digantikan oleh beliau ini, oleh pamannya beliau juga waktu itu. Nah ini yang ketika saya ada kesempatan mondok lagi. Sebelumnya di Darun Nasiin saya tidak pernah ikut tidak pernah ikut organisasi. Ikut pramuka beli alatnya. Ketika apel sore saya manjat ke atas loteng. Ya takut panas. Tak pernah ikut. Lalu pulang ke rumah direkrut untuk jadi pengurus lomba remaja masjid. Oh, nanti sampean jadi ofisial. Nyaman keren ofisial. Keren lah. Sekali lupa ke lapangan tukang rosero. Tukang rosero menindak lomba. Oh arwah kalah, oh arwah dampingi ini. Nyaman ofisial. Disitulah ketika saya berangkat ke Banyuanyar disampaikan apapun organisasinya di pondok selama kamu bisa kamu ikuti. Nolo organisasi kaligrafi. Terus bulan tak tahu nolo shot. Salah mulu ambu. Noro ismi ini masih tahu ini dengan Pak Aliman. Noro OSIS sampai saya jadi ketua MPR-nya karena di situ Badan Pemusyawaratan Mahasiswa MPS siswa. Nah, MPR-nya ada ketua OSIS-nya, ada DPR-nya. Saya ketua DPR. Dan saya berangkat ke Jogja sama. Online aja bisa neng Dimana? Tugasan saya ke Jogja. Lebih melas mulai rokok 76 kretek sehari. Lebih 2. Tapi saya juga tetap posisi sebelum puasa. Organisasi semua ikuti. Sambil kuliah sambil kerja, semester 4 kuliah, kawin, kerja. Tapi ini tekad yang kuat, selalu dapat beasiswa. Alhamdulillah. Seandainya saya tidak memilih untuk boyok dan tinggal kembali ke kampung membangun kampung, mungkin seperti junior adik-adik pondok saya yang dosennya lebih duluan saya atau yang seangkatan dengan saya, mainannya mereka kemana? Jerman, Amerika, Singapura, Australia, acaranya besar-besar. Lalu saya bergelut di kampung, bergelut di darurat ini. Ini pilihan. Seandainya saya tetap di sana, mungkin saya sudah apalagi saya sudah ngajar 3 di Muhammadiyah Purworejo, di Winsunan Kalijaga, dan di UII 1 semester. Kalau saya tidak boleh sini, saya beda. Nah, sekarang hanya tinggal cerita, tinggal mengajar di Mempawah, masih ngajar sini, ngisi pengajian kemana-mana. Ini tahadus bin nikmah. Yang dulu dikatakan diting-tuting orang, sekarang saya ting-tuting orang. Artinya bisa nyoroh. Inilah yang harus kalian bangun dari nanti kalian di sini cerita motivasi. Buku ini bagus dari Yerusalem dan semoga nanti kalian terinspirasi mau menulis juga dan mau berkarir menjadi orang sukses dengan catatan menjadi Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.